Dan kita bangun pagi dan semuanya terasa kacau. Ponsel penuh notifikasi. Jalanan macet. Orang-orang menyebalkan. Dan di kepala kita, satu suara berkata, kenapa semuanya nggak bisa berjalan sesuai rencana? Tapi coba pikirkan ini. Berapa banyak hal hari ini yang sebenarnya benar-benar ada di bawah kendalimu? Kita hidup di dunia yang terus berubah. Cuaca berubah. Orang berubah. Rencana bisa gagal. Harapan bisa runtuh. Dan orang yang kita andalkan bisa mengecewakan. Dan itu semua bisa terjadi tanpa kamu punya pilihan. Tapi justru di situ, stoikisme menunjukkan jalan yang luar biasa sederhana dan sangat masuk akal. Bahwa kamu tidak perlu mengontrol segalanya. Dan kamu nggak harus. Ada hal-hal yang berada di bawah kendalimu. Dan ada hal-hal yang tidak. Filsuf stoik bernama Epictetus menyebutnya dikotomi kendali. Sebuah pemisahan antara apa yang bisa kamu pengaruhi dan apa yang bukan urusanmu. Apa yang bisa kamu kendalikan? Pikiranmu, responmu, keputusanmu, tindakanmu, nilai yang kamu pegang, dan sikapmu terhadap apapun yang terjadi. Apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Opini orang, reaksi dunia, peristiwa acak, masa lalu, dan masa depan. Masalah kita selama ini adalah kita justru sibuk mengurusi hal-hal yang bukan wilayah kita. Kita ingin orang selalu setuju. Kita ingin hidup berjalan seperti di kepala kita. Kita ingin hasil sempurna, meskipun kenyataannya, dunia nggak bisa dipaksa. Coba bayangkan, kamu sudah membuat rencana liburan. Tiket sudah dibeli. Semuanya sudah disiapkan. Tapi pagi itu, hujan deras turun dan pesawatmu dibatalkan. Apakah kamu bisa menghentikan hujan? Tidak. Apakah kamu bisa membuat pesawat terbang sesuai kemauanmu? Juga tidak. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak marah. Kamu bisa memilih untuk tidak merusak harimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk menerima dan bersikap tenang. Itulah kekuatan sejati. Ketenangan yang muncul bukan karena dunia sempurna, tapi karena kamu berhenti memaksa dunia untuk sempurna. Dalam stoikisme, kekuasaan terbesar bukanlah menguasai dunia, tapi menguasai dirimu sendiri. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang stoik, pernah berkata, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Banyak dari penderitaan kita tidak datang dari realitas, tapi dari cara kita berpikir tentang realitas itu sendiri. Seneca berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Coba ingat kembali, berapa kali kamu marah karena seseorang berkata hal buruk tentangmu? Berapa kali kamu kecewa karena harapanmu tak sesuai kenyataan? Lalu pikirkan ini. Kalau kamu tahu sejak awal bahwa kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, kenapa kamu harus sakit hati saat mereka tidak sesuai keinginanmu? Kamu bukan remote control mereka. Begitu juga mereka, bukan remote control kamu. Menerima kenyataan ini bukan berarti kamu pasrah, bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, kamu akan mulai fokus pada satu hal yang bisa kamu bentuk, dirimu sendiri. Kamu akan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk jadi lebih baik? Apa respon terbaik yang bisa kupilih saat semua terasa kacau? Dan disitulah hidupmu mulai berubah. Bayangkan, kamu baru saja kehilangan pekerjaan, atau orang yang kamu cintai pergi meninggalkanmu. Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam kemarahan dan kepahitan, atau kamu bisa memilih untuk meresapi rasa sakit itu, lalu perlahan berdiri kembali. Stoikisme bukan tentang menolak emosi, tapi tentang mengenalinya, menerima kehadirannya, lalu melepaskannya dengan tenang. Kamu bisa sedih. Kamu bisa kecewa, tapi kamu tidak harus dikendalikan oleh rasa itu. Pilihannya ada padamu, selalu. Dan itu kabar baiknya. Karena ketika kamu mulai mengalihkan perhatian dari apa yang tidak bisa kamu kontrol ke arah yang bisa kamu bentuk, kamu mulai bebas. Bebas dari ekspektasi, bebas dari tuntutan dunia, bebas dari kemarahan yang tidak perlu. Setiap pagi, kamu bisa bertanya pada dirimu, apa yang mungkin terjadi hari ini yang tidak bisa kukendalikan, dan bagaimana aku ingin meresponsnya?
Latihan ini disebut premeditatio malorum atau meditasi menghadapi hal buruk. Bukan agar kamu jadi negatif, tapi supaya kamu siap, supaya kamu kuat, supaya kamu tidak mudah goyah, dan di malam hari, kamu bisa menutup harimu dengan pertanyaan lain. Hari ini, apa saja yang kulakukan dengan baik? Apa yang bisa kulakukan lebih baik besok? Ini adalah hidup yang penuh kesadaran, hidup yang dijalani dengan memilih respon, bukan reaksi otomatis. Ingat, kamu tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kamu selalu bisa memilih cara kamu menjalani semuanya. Hari ini, cobalah lepaskan satu hal kecil yang selama ini kamu paksakan untuk bisa kamu kendalikan. Mungkin komentar orang, mungkin harapan terhadap pasanganmu, mungkin perfeksionisme dalam pekerjaan. Apapun itu. Dan lihat, seberapa ringan hidup terasa saat kamu tidak memaksakan apapun. Hidup bukan soal mengatur semua yang terjadi, tapi soal menjaga pikiran dan sikapmu tetap jernih, walau dunia di luar sedang kacau. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk merasa damai. Mulailah dari dalam dirimu. Karena kamu tidak bisa mengontrol segalanya. Dan itu nggak masalah. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar video ini? Silahkan tulis di kolom komentar.